Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa sahabat korang, terima kasih masih setia dengan saya. Teman-teman, kali ini saya ingin membeberkan sedikit tentang bagaimana caranya apabila umbi porang kita sudah berada di rumah ya teman-teman. Pertama yang harus kita lakukan adalah jangan biarkan umbi porang kita tetap berada di dalam karung ya teman-teman. Karena apabila umbi porang kita itu dibiarkan terlalu lama di dalam karung, yang dikhawatirkan adalah satu, umbi kita akan membusuk atau berjamur ya teman-teman. Maka secepat mungkin umbi porang tersebut harus kita keluarkan dari dalam karung ya teman-teman. Perlakuan yang kedua adalah kita harus melakukan sortil ya teman-teman. Sortil agar umbi porang kita itu tidak tercampur dengan umbi porang yang berjamur dan berlendir. Karena dikhawatirkan apabila umbi porang kita itu masih tercampur dengan umbi porang yang berjamur dan berlendir, dikhawatirkan akan tertular seperti itu teman-teman ya. Nah, perlakuan selanjutnya adalah pertama kita harus membuat semacam rak-rakan ya teman-teman. Rak-rakan atau semacam rak seperti ini teman-teman ya. Rak-rakan itu kita buat sesuai dengan keinginan kita dan bisa dikondisikan dengan situasi tempat di mana kita berada ya. Apabila di tempat kita atau di daerah kita itu terdapat banyak bambu, maka kita bisa membuat semacam ini teman-teman ya. Rak-rakan seperti ini ya teman, dari bambu. Ini adalah rak-rakan yang paling mudah kita buat dan paling praktis ya. Ini bisa dibuat oleh siapa saja teman-teman ya. Nah, apabila kita di daerah kita tidak terdapat banyak bambu, kita bisa menggantinya dengan semacam ram kawat teman-teman ya. Kita bisa membuatnya dari ram kawat, di mana ram kawat bisa kita peroleh di banyak toko material ya, khususnya teman-teman ya. Seperti ini ya teman ya. Nah, apakah setelah itu umbi porang kita bisa aman dan tidak berjamur dan bisa kita biarkan seterusnya? Tidak begitu teman. Sesekali kita harus tetap mengontrol ya, harus tetap mengontrol umbi porang kita ya, agar kita bisa tahu ya. Siapa tahu selama dalam karantina seperti ini umbi porang kita masih ada yang berjamur ya, atau masih ada yang mengeluarkan cairan. Nah, apabila hal itu masih ada atau masih terdapat umbi yang seperti itu, sebaiknya cepat-cepatlah kita ambil dan kita pisahkan ya teman ya. Kita pisahkan karena umbi porang yang seperti itu biasanya memerlukan perawatan khusus ya, agar ia bisa tidak terus-menerus berjamur dan mengeluarkan lendir ya teman ya. Seperti ini. Nah, teman ya. Seperti ini umbi porang yang sudah beberapa hari kita karantina dan ternyata masih seperti ini. Ya, masih mengeluarkan umbi porang, mengeluarkan semacam jamur seperti ini, teman. Ya. Dan apabila kita lihat umbi ini masih terus-menerus seperti ini, sebaiknya ini cepat-cepat kita ambil dan kita pisahkan dari umbi-umbi porang yang lainnya, teman. Karena umbi seperti ini memerlukan perawatan khusus ya. Jangan biarkan seperti ini terus, teman. Ya. Teman-teman, kita buat rak-rakan
bisa disesuaikan atau dikondisikan dengan tempat kita atau daerah kita masing-masing ya. Bisa menggunakan ram kawat ataupun bambu yang seperti ini ya. Ini adalah cara yang paling sederhana dan paling mudah. Ini bisa dikerjakan oleh siapa saja ya teman ya. Teman-teman, ini adalah umbi porang yang akan kita jadikan bibit ya, atau dalam artian sambil menunggu musim tanam tiba, maka kita lakukan karantina seperti ini ya teman ya. Jadi ini sambil menunggu musim tanam tiba, kita lakukan karantina seperti ini ya. Seperti inilah teman-teman ya. Jadi biarkan umbi porang kita itu berada di suasana yang sejuk ya. Jadi jangan biarkan umbi porang kita berada di dalam ruangan yang lembab ya. Biarkan umbi porang kita di tempat yang suasananya sejuk dan hangat ya teman-teman ya. Dan kita harus tetap mengontrol ya, minimal ya 3 hari sekali. Kalau kita nggak sempat ya minimal ya 3 hari sekali. Kalau sempat ya boleh setiap hari kita lihat-lihat ya, agar kita tahu siapa tahu di dalam karantina seperti ini atau selama dalam karantina seperti ini umbi porang kita ada yang berjamur ya, masih berjamur atau berlendir. Dan apabila ada umbi porang yang seperti itu, sebaiknya kita cepat-cepat ambil dan kita pisahkan ya teman ya. Jangan biarkan terlalu lama berada di dalam karantina bersamaan dengan umbi porang yang tidak berjamur ya teman ya. Nah, ini adalah umbi porang yang cukup bagus ya teman ya. Ini umbi porang yang cukup bagus untuk kita tanam kembali di musim yang akan datang. Seperti ini kondisinya ya teman. Ini adalah umbi porang yang bagus ini. Nah, kalau umbi porang yang seperti ini masih perlu perawatan khusus ya teman ya. Karena ini masih mengeluarkan jamur ya, walaupun kelihatannya tidak banyak ya, namun ini tetap harus kita pisahkan. Ya, harus kita pisahkan ya teman ya. Jadi minimal seperti ini ya teman ya. Ini adalah minimalnya ya teman ya, minimal seperti ini. Cara yang paling mudah kita lakukan ya teman. Kalau kita punya pekarangan yang agak luas, kita boleh menyimpannya di pekarangan ya, dan biarkan umbi porang kita ini tergeletak di tanah ya teman ya. Namun kita harus pastikan bahwa pekarangan kita itu aman dari seperti hewan unggas ya, karena dikhawatirkan hewan unggas ini mau memakan ya. Biasanya hewan unggas itu dia mau ya sama umbi porang ya, yang dikhawatirkan seperti itu. Maka kita harus pastikan pekarangan kita itu aman dari hewan unggas dan aman dari kelakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu teman ya. Jadi pastikan itu ya teman ya. Apabila kita tidak memiliki pekarangan yang luas, kita bisa membuat seperti ini, minimal seperti ini teman ya. Minimal seperti ini ya. Kita buat pagar dari bambu agar apa? Tidak masuk seperti ayam ataupun hewan unggas yang lainnya, atau bahkan agar aman tidak diganggu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Minimal seperti ini kita bisa kondisikan dengan kemampuan kita teman ya. Yang penting jangan biarkan umbi porang kita itu di dalam karung terlalu lama ya. Minimal perlakukanlah seperti ini. Ini paling minimal ya teman ya. Dan ini menurut saya sudah cukup lah, kita bisa kondisikan sesuai dengan kemampuan kita teman-teman ya, minimal seperti ini. Dan jangan biarkan umbi porang kita tercampur dengan umbi porang yang berlendir dan berjamur. Apabila hal tersebut ada ya, atau umbi porang seperti itu masih ada, sesegera mungkinlah kita ambil ya teman ya. Jangan biarkan umbi porang yang berjamur dan berlendir itu menyatu dengan umbi porang yang terlihat sehat teman ya. Minimal seperti itu teman.
Dan ini adalah umbi porang yang akan saya tanam di musim yang nanti ya, yang akan datang teman ya. Jadi ini adalah umbi porang yang akan saya tanam di musim yang akan datang. Seperti ini kondisinya teman ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini ada 2 tahap ini teman ya, bisa kita itu di bawahnya masih ada 1 rak lagi ini teman ya. Di bawahnya masih ada 1 rak lagi ya teman. Nah teman-temanku, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa perlakukan umbi porang kita setelah sampai di rumah ya. Jangan biarkan terlalu lama berada di dalam karung ataupun berada di dalam ruangan yang lembab, karena biasanya umbi porang apabila kita biarkan terlalu lama di dalam karung atau di dalam ruangan yang lembab, biasanya umbi porang akan berlendir dan berjamur. Maka perlakukanlah seperti ini teman-teman ya. Ini adalah perlakuan yang paling minimal dan paling istilahnya ya sederhana lah, bisa dikerjakan oleh semua orang ya, terutama para petani porang. Cukup sekian dulu penjelasan dari saya teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.